5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Amatilah gambar di bawah ini. Lalu kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Adik-adik, ini adalah gambar dari bendungan dan gambar dari rangkaian listrik. Mengapa toh listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apakah air dan listrik termasuk sumber energi adik-adik? Ya, air dan listrik termasuk sumber energi listrik karena gerakan air dapat menggerakkan turbin yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Nah, di sekitar tempat tinggal kita mungkin hanya terdapat satu sumber air saja atau ada beberapa. Nah, ini tergantung dari tempat tinggal adik-adik nih. Apakah di tempat tinggal kalian ada sumber energi air? Seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Pastinya cukup sering ya adik-adik ya, karena hampir semua peralatan rumah tangga kita itu menggunakan listrik. Lalu kita juga menggunakan air juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia ini adik-adik. Bangsa yang dikaruniai sumber daya yang sangat banyak. Salah satu sumber daya energi. Nah, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Beni bercakap-cakap dengan ayahnya adik-adik. "Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya?" tanya Beni. "Masih menunggu perbaikan gardu listrik Beni," jawab ayah. "Oh begitu, dari manakah suplai listrik di rumah kita ini ayah?" "Suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang," jawab ayah. "Wah, jauh sekali." "Benar Beni, listrik termasuk sumber energi." Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik contohnya adalah tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Nah, sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Itu tadi percakapan antara Beni dan ayahnya. Adik-adik, salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Amatilah gambar berikut ini. Di sini ada gambar kincir air. Nah, kincir air ini untuk apa ya? Dan apa kegunaannya? Yuk kita pelajari bersama-sama adik-adik. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, manfaat air ini sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kehidupan manusia.
Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak adik-adik. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik juga terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu adik-adik, tidak mengherankan jika di Indonesia ini memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, aliran air dari bendungan atau dari waduk akan digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air itu menyimpan energi yang cukup besar loh adik-adik. Aliran air itu mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Nah, kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, maka akan semakin kencang kincirnya berputar. Dan energi listrik yang dihasilkan pun akan semakin besar. Itu tadi adik-adik ya, informasi mengapa adanya hubungan antara air dan listrik. Air itu bisa menghasilkan energi listrik ya melalui pembangkit listrik tenaga air. Adik-adik, apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Nah, fungsi air di sini adalah menggerakkan kincir air, lalu gerakan kincir air itu akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Semakin kencang atau semakin deras aliran airnya, otomatis gerakan kincir airnya akan semakin cepat dan energi listrik yang dihasilkan itu juga semakin banyak. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Nah, di sini bendungan itu berfungsi untuk menaikkan ketinggian air sehingga akan menghasilkan energi gerak yang dapat menggerakkan kincir airnya. Maka perlu dibangun bendungan. Nah, nanti setelah bendungan itu airnya dialirkan, kan otomatis alirannya akan deras juga adik-adik, sehingga kincirnya akan bergerak atau berputar semakin cepat. Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu adik-adik? Kalau di daerah Kak Citra tidak ada ya. Di sekitar Citra, Kak Citra itu tidak ada pembangkit listrik tenaga air. Mungkin di daerah kalian ada yang memiliki pembangkit listrik tenaga air. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari, seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Adik-adik coba amati gambar ini ya. Perhatikan lampu yang ada di rumah kalian. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Nah, yang terjadi saat saklar lampu ditekan, energi listrik akan mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Jadi ketika lampu itu mati ya, lalu saklarnya kalian nyalakan, otomatis lampunya akan menyala. Nah, itu terjadi aliran listrik ya. Dari saklar itu menuju ke lampunya sehingga lampunya menjadi bercahaya dan di situ ada energi panas juga. Adik-adik, saat saklar lampu ditekan, energi listrik itu mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Nah, energi listrik itu berubah menjadi energi cahaya dan panas pada lampu yang ada di rumah kita.
Nah, di sini adik-adik kalian bisa menuliskan peralatan di rumah kalian yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Misalnya nama peralatannya setrika listrik. Untuk apa? Untuk merapikan pakaian setelah dicuci. Lalu ada blender. Blender itu kan juga menggunakan energi listrik. Kegunaannya apa? Oh, menghaluskan bahan makanan dan minuman. Ada magic jar atau magic comb ya, untuk memasak dan menghangatkan nasi. Lalu ada kipas angin. Kegunaannya untuk menjaga kondisi ruangan agar tetap sejuk misalnya. Lalu ada televisi, kegunaannya ya untuk sumber informasi dan hiburan. Lalu ada kulkas, itu juga memerlukan energi listrik. Kegunaannya apa? Oh, untuk mendinginkan dan mengawetkan bahan makanan. Lalu ada mesin cuci ya, itu untuk membersihkan pakaian yang kotor. Pengering rambut atau hair dryer, itu untuk mengeringkan rambut yang basah. Lalu ada lampu di rumah kalian, itu sebagai sumber penerangan saat malam hari atau saat gelap. Ya, ada pompa air. Oh, kegunaannya untuk mengisi air dalam bak mandi. Nah, ternyata di rumah kita itu banyak sekali peralatan yang menggunakan energi listrik. Kehidupan manusia itu tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial adik-adik. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Nah, sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Lingkungan. Nah, adik-adik kita sekarang akan belajar tentang lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Apa itu lingkungan? Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Nah, fungsi lingkungan ada beberapa nih adik-adik yang akan Kak Citra jelaskan. Fungsi lingkungan yang pertama adalah sebagai tempat untuk mencari makan. Nah, nelayan akan memperoleh nafkah dari laut. Petani akan memperoleh sumber penghidupan dari lahan pertanian. Pengusaha akan memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Yang kedua, lingkungan itu berfungsi sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia akan mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Lalu fungsi lingkungan yang ketiga adalah sebagai tempat tinggal. Nah, kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, lalu air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Jadi lingkungan tempat tinggal kita juga harus bersih adik-adik. Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing juga tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup itu memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggalnya. Itu tadi adik-adik ya, informasi mengenai lingkungan. Nah, informasi apa yang dapat kamu peroleh dari bacaan tersebut? Coba kalian bisa tulis di peta pikiran berikut ini. Nah, misalnya peta pikirannya seperti ini adik-adik. Lingkungan ya. Apakah lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada berapa jenis lingkungan? Coba sebutkan. Nah, lingkungan itu ada lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik itu adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup atau benda mati. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Nah, lingkungan itu tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tapi juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Karena hewan
hewan dan tumbuhan itu juga memerlukan lingkungan untuk hidup. Nah, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Ya, tempat untuk mencari makan, tempat bekerja, dan untuk tempat tinggal. Mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia? Karena dalam memenuhi kebutuhan manusia itu senantiasa beradaptasi dirinya dengan lingkungannya. Misalnya kalau di lingkungan tepi laut atau tepi pantai, otomatis mata pencaharian penduduknya di situ adalah nelayan. Tidak mungkin mereka akan bertani adik-adik, karena kebanyakan air di situ asin, otomatis tidak cocok untuk pertanian. Jadi lingkungan itu sangat memengaruhi aktivitas manusia. Adik-adik, agar lebih memahami bacaan di depan, coba temukan kata-kata sulit yang mungkin kamu belum pahami. Nah, kalian bisa mencari artinya dengan berdiskusi, bertanya, atau melalui kamus. Di sini Kak Citra menyebutkan 5 kata sulit yang mungkin kalian tidak tahu artinya. Yang pertama ada produksi, lalu interaksi, proses, aktivitas, dan nafkah. Apa itu produksi? Produksi itu proses mengeluarkan hasil atau penghasilan. Interaksi adalah hal saling melakukan aksi atau saling berhubungan di situ. Proses itu adalah runtunan, perubahan atau peristiwa. Aktivitas itu adalah kegiatan yang dilakukan. Nafkah itu adalah belanja untuk hidup atau uang pendapatan. Itu mungkin 5 kata sulit dan artinya. Kalau kalian memiliki kata sulit yang lain, kalian bisa mencari artinya di kamus atau di KBBI online, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, melalui Google ya adik-adik. Berdasarkan bacaan di depan, buatlah kesimpulan pada kolom berikut ini. Nah, kalau di buku kalian ada kolomnya. Jadi kesimpulannya adalah lingkungan itu berfungsi sebagai tempat mencari makan, tempat tinggal, dan tempat bekerja. Kamu telah membaca bacaan yang berjudul lingkungan. Nah, sekarang carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, carilah informasi dengan cara bertanya atau melakukan wawancara. Di sini Kak Citra menuliskan ada 10 manfaat lingkungan ya. Yang pertama, untuk tempat mencari makan. Yang kedua, tempat untuk bersosialisasi dengan yang lainnya. Lalu tempat untuk bekerja, tempat untuk tinggal, tempat untuk mendapatkan kesenangan atau hiburan, lalu tempat untuk bertahan hidup, lalu sebagai tempat atau sarana untuk kebudayaan atau kesenian. Yang kedelapan itu menyediakan berbagai unsur-unsur penting bagi kehidupan. Yang kesembilan, manfaat lingkungan adalah menyediakan berbagai keperluan bagi makhluk hidup. Dan yang ke-10 adalah sebagai tempat edukasi atau sebagai tempat pendidikan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9 subtema 1 pembelajaran 1. Mungkin agak panjang dan agak banyak ya adik-adik ya, karena memang materinya agak banyak. Tapi Kak Citra berharap kalian tetap fokus belajar dan semangat untuk belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.